Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur malah senantiasa ya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ya untuk bisa hadir di sesi perkuliahan kita untuk melanjutkan materi atau bab yang merupakan masih kelanjutan ya di materi-materi sebelumnya, karena ini menjadi satu kesatuan. Artinya kalian kalau sudah mendapatkan penjelasan di awal itu jangan sampai dianggap cukup dan dilupakan ya, karena itu akan menjadi dasar ya untuk kalian bisa memahami materi-materi selanjutnya ya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini ya, itu kita akan membahas berkenaan dengan morfologi. Bahwasanya kalau kita membahas morfologi ini cakupannya memang bisa dikatakan sangat luas ya. Karena mengingat dari segi tumbuhan itu sendiri itu pasti banyak bagian-bagian yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Yang kita kenal dengan istilah organ ya. Jadi nanti masing-masing organ itu harus bisa kita deskripsikan secara morfologinya, karakteristiknya seperti apa, yang tentunya itu akan menjadi ciri khas dari tumbuhan tersebut ya, atau bisa bahan untuk mengidentifikasi. Artinya dalam hal ini kalian tidak boleh tidak tahu ya secara prinsip perbedaan-perbedaan yang nantinya akan kita pelajari ya dari masing-masing tumbuhan tersebut itu seperti apa. Karena tentunya masing-masing tumbuhan itu akan memiliki karakteristik yang unik ya, meskipun secara umum itu bisa dikatakan atau digolongkan ke dalam kelompok tumbuhan atau kelompok plante ya. Jadi kingdomnya atau kerajaannya adalah kerajaan plante. Baik, mengingat karena ini materinya bisa dikatakan banyak ya, artinya nanti kita mengalir saja untuk waktu yang telah ditentukan ya. Dalam hal ini jika nanti memang ada materi yang belum sempat tersampaikan secara Zoom, setidaknya kalian bisa belajar secara mandiri ya. Karena kalau untuk morfologi ini sebetulnya kuncinya adalah kalian tuh membaca dari referensi yang itu membahas tentang bab morfologi tumbuhan ya. Baik, sebelum kita banyak membahas terkait morfologi tumbuhan ya, kita harus paham dulu setidaknya di sini kalian secara prinsip dasarnya ya, morfologi tumbuhan itu apa ya. Ini sama halnya dengan anatomi fisiologi pada manusia yang sudah saya sampaikan di mata kuliah tersebut. Sebetulnya objeknya itu tergantung apa yang akan kita pelajari. Dalam hal ini misalkan anatomi fisiologi tentunya tidak hanya diperuntukkan untuk manusia saja, tapi semua makhluk hidup itu bisa dikarakterisasi dengan secara anatomi dan fisiologinya. Nah, sama halnya dengan morfologi. Jadi morfologi ini sebetulnya tidak hanya objeknya adalah tumbuhan ya, karena sebetulnya dilihat dari asal usul katanya morfologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno ya, yang artinya morpe itu adalah bentuk. Jadi kita akan belajar mengenai bagaimana karakteristik atau bentuk atau struktur dari tumbuhan tersebut ya. Dalam hal ini pun kalian juga harus punya beberapa referensi yang mendukung ya, karena tentunya saya yakin kalau untuk referensi, mau apapun referensinya ketika itu membahas tentang morfologi itu pasti sama ya. Oleh karena itu dapat kita simpulkan ya bahwasanya morfologi ini merupakan cabang ilmu botani ya yang kaitannya dengan tumbuhan, di mana di dalamnya kita akan belajar atau banyak akan membahas terkait bentuk secara fisik dan struktur dari tumbuhan tersebut. Jadi kita akan mengenal bagaimana karakteristik dari tumbuhan secara fisik ya, yang sekiranya bisa kita lihat secara langsung ya.
Nah, dalam hal ini apa saja di dalamnya yang akan kita kaji? Ya, tadi di awal saya sudah menyampaikan kalau kita membahas terkait morfologi tumbuhan ini memang cakupannya luas sekali. Ya, secara umum saja tumbuhan itu terdiri dari organ-organ pendukungnya. Ya, organ-organ yang nantinya akan membentuk suatu sistem ya yang nantinya itu semua akan memberikan kontribusi untuk proses kehidupan atau proses keberlangsungan hidup dari tumbuhan tersebut. Nah, oleh karena itu di bab morfologi ini nanti akan mengkaji lebih dalam ya terkait organ-organ tersebut, baik dari bagiannya apa saja, kemudian bentuknya seperti apa dan fungsinya bagaimana. Ya, karena tentunya setiap organ pasti memiliki bagian, bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, sama halnya dengan manusia. Manusia pun juga terdiri dari organ-organ yang nantinya akan membentuk sebuah sistem ya. Oleh karena itu kita harus paham dulu ya bagian-bagian tersebut itu apa saja, bentuknya bagaimana, jangan sampai nanti kita masih keliru ya membedakan mana daun, mana batang gitu. Yang diminta penjelasan daun tapi yang dijelaskan adalah bunga, kan nggak nyambung ya. Jadi harus tahu mana bagian bunga, mana bagian batang, mana bagian daun. Jadi ini sangat memberikan apa ya pengetahuan. Artinya nanti kalian ketika diminta untuk menyiapkan bahan alam atau bahan baku yang itu diminta adalah daun, maka kalian sudah bisa atau sudah bisa apa namanya menentukan ya bagian daun itulah yang akan diambil. Jadi tidak akan mengambil bagian yang lain sesuai dengan apa yang diminta. Ya. Itu secara umumnya, jadi morfologi tumbuhan itu akan banyak belajar terkait karakteristik dari bentuk secara fisik ya, yang tentunya kita masih bisa melihat secara langsung ya, tidak perlu menggunakan alat bantu mikroskop. Nah, di sini saya berikan sumber referensi berupa buku ya. Jadi kalau kalian ingin mencari referensi yang khususnya berkenaan dengan morfologi, jadi ini adalah salah satu buku yang bisa dikatakan andalan ya. Andalan untuk semua farmasi yang nantinya akan fokus di bidang bahan alam ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kalian sebagai seorang TTK harus memahami itu semua. Karena penting sekali jangan sampai nanti ada kekeliruan ya dalam menentukan karakteristik karena ini akan menentukan pula kualitas dari bahan alam tersebut. Ya, jangan sampai keliru lah pada intinya ya. Jadi harus tahu bagian-bagiannya seperti apa saja. Ya, jadi ini dijual bebas ya, artinya kalau memang kalian ingin mencari, silakan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah terbiasa untuk dijadiin jual beli ya. Saya nggak menyebutkan merek di situ apa aplikasinya, silakan saja kan banyak tuh. Saya hanya menyebutkan merek bukunya aja, judul bukunya saja. Jadi silakan kalian bisa mencari ya. Jadi ini buku dari apa seorang ahli yang tentunya sudah banyak berkiprah di bidang morfologi ya. Sebetulnya beliau itu tidak hanya secara pembelajaran morfologi tapi juga anatomi, bahkan juga taksonomi. Tapi memang fokusnya di bidang tumbuhan ya. Beliau itu adalah guru besar di UGM ya. Jadi memang dalam hal ini kita banyak belajar. Artinya silahkan bagi kalian yang ingin mencari buku yang mendukung untuk pembelajaran morfologi itu silahkan bisa mencari secara mandiri ya atau masing-masing. Ini hanya saya kasih supaya kalian kalau ingin mencari referensi itu tidak bingung ya. Baik, itu pengantarnya ya. Untuk morfologi tumbuhan ya sebetulnya ini menjadi bagian yang tidak lepas dari apa yang akan kita butuhkan ya yang nantinya sangat memberikan kontribusi bagi kita untuk menentukan suatu jenis bahan alam yang akan kita pakai ya. Apapun itu artinya dalam hal ini kalian harus memahami terlebih dahulu ya pengelompokan-pengelompokan dari suatu tanaman yang itu berdasarkan karakteristik-karakteristiknya ya. Artinya dalam hal ini memang tidak semuanya akan saya sampaikan karena
jangankan untuk satu pertemuan saja ya, dalam waktu satu semester pun tidak cukup. Karena mengingat memang jumlah tanaman yang sangat begitu banyak. Tapi paling tidak kalian tahu ya penggolongan-penggolongan itu berdasarkan garis besarnya. Ini sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah lain ya, bahwasanya di bumi ini itu sudah ada pengelompokan-pengelompokan yang secara garis besar untuk membedakan satu golongan dengan golongan yang lain. Itu dikenal dengan istilah kingdom atau kerajaan. Ya, jadi di bumi ini tuh ada kerajaan-kerajaan gitu ya, tapi tidak lagi membahas mana rajanya, mana ratunya, tidak. Tapi dalam hal ini kerajaan itu artinya yang memang memiliki karakteristik yang sama. Banyak persamaan. Jadi kalau dia memiliki persamaan yang jauh berbeda, maka tidak akan dikelompokkan dalam satu kingdom yang sama. Nah, untuk kesempatan kali ini tentunya yang berkaitan dengan bahan alam, di sini yang saya ambil adalah kingdom plante ya, atau kerajaan tanaman. Nah, kerajaan tanaman kenapa suatu makhluk hidup dimasukkan ke dalam golongan plante atau tanaman? Ini sudah menjadi alasan yang tentu banyak orang yang sudah belajar ya, sudah tahu bahwasanya ini secara khusus diberikan kepada golongan makhluk hidup yang mempunyai ciri khas ya. Ciri khasnya adalah memiliki yang disebut dengan klorofil. Kita tahu bahwa klorofil itu memang erat kaitannya dengan proses metabolisme untuk proses pembentukan makanan atau pembuatan makanan yang kita kenal dengan istilah fotosintesis. Di antara kita di sini tidak ada yang mampu untuk melakukan proses fotosintesis ya. Nah, itu bisa menjadi alasan ya kenapa kita tidak masuk ke dalam golongan atau kingdom plante ya. Begitu pula dengan jamur. Jamur itu walaupun kita sering menyebutnya sebagai tanaman jamur, tapi itu semua keliru ya. Bahwasanya jamur itu bukanlah tanaman. Dia berbeda dengan plante, makanya digolongkan ke dalam kingdom tersendiri. Kenapa? Karena tidak memiliki yang disebut dengan klorofil itu tadi. Ya. Nah, kembali ke kingdom plante ya. Kingdom plante ini atau kingdom tumbuhan itu terbagi menjadi dua golongan besar lagi di dalamnya ya. Ada jenis golongan tumbuhan yang berpembuluh atau vaskuler dan ada yang tidak berpembuluh atau non vaskuler ya. Nah, untuk yang tidak berpembuluh itu ada tanaman lumut. Nah, ini kalau kalian sehari-hari pernah mendengar istilah lumut, itu adalah tanaman yang tidak berpembuluh. Nah, lumut itu pun golongannya masih banyak ya, yang itu bisa dikatakan karakteristik-karakteristik yang bisa dibedakan antara sub satu dengan sub yang lain ya. Jadi ada yang disebut dengan lumut daun, ada yang disebut lumut hati, ada yang disebut dengan lumut tanduk ya. Memang kalau di kondisi yang tropis, lumut ini tidak bisa hidup karena mereka membutuhkan kondisi suhu yang rendah ya, di pegunungan atau di kota-kota yang sering hujan gitu ya, atau di kota-kota yang memang lebih dominan suhunya adalah dingin. Nah, kemudian kalau untuk plante yang berpembuluh itu ada dua golongan di sini. Ada tumbuhan paku ya, ini yang sering dijadikan tanaman hias bagi ibu-ibu pecinta tanaman ya. Entah itu untuk paku yang golongan lumut ya, ada paku ekor kuda dan ada paku sejati. Ya, ini yang sering ditanam di lingkungan rumah karena memang kondisinya tidak mesti harus dingin ya. Kemudian tumbuhan berbiji. Nah, ini yang akan menjadi topik bahasan kita ya, karena memang mayoritas bahan alam yang sudah kita kembangkan karena potensi-potensi yang dimiliki, tapi bukan berarti lumut paku tidak ada potensi, ada. Tapi mengingat sumbernya atau source-nya itu sedikit atau mungkin tidak merata di semua wilayah, maka kita memang mempertimbangkan jangan sampai kita terlalu fokus untuk menggunakan karena bisa jadi malah punah kalau tidak ada regenerasi. Tapi kalau tumbuhan berbiji ini jumlahnya masih sangat-sangat melimpah ya, tapi dia tetap tidak boleh diabaikan ya. Kita boleh menggunakan tapi jangan lupa untuk melestarikan. Ini yang sering kali saya sebut-sebut di materi-materi sebelumnya ya, kita boleh menggunakan tapi jangan lupa untuk melestarikan kembali karena bagaimanapun
mau sebanyak berapapun jumlah yang kita miliki, tapi kalau lama-lama digunakan dan tidak ada regenerasi, maka itu akan punah juga. Ya. Nah, untuk tumbuhan berbiji pun ini ada dua golongan, ya. Ada yang dikenal dengan gimnosperme, ada yang dikenal dengan angiosperme. Ya, ini mungkin kalian kalau dulu pernah belajar tentang ilmu IPA, ini sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Kalau belajar tentang ilmu IPA itu. Jadi ada tumbuhan gimnosperme dan angiosperme. Sebetulnya apa sih membedakan secara prinsip? Karena ini adalah tumbuhan berbiji, ya berarti bijinya yang menjadi parameter pembeda. Kalau untuk gimnosperme itu tipe bijinya terbuka. Ya, sedangkan kalau angiosperme itu bijinya tertutup. Nah, biasanya kalau untuk yang gimnosperme ini jenis-jenis tanaman yang jauh dari lingkungan kita ya, karena juga membutuhkan lingkungan yang suhunya rendah, misalkan di pegunungan. Misalkan seperti kalau kalian pernah lihat hutan pinus ya, karena pinus itu adalah salah satu jenis tanaman gimnosperme ya. Nah, kemudian yang paling banyak di lingkungan kita, bahkan mungkin di sekitar rumah kita, itu adalah angiosperme. Nah, angiosperme ini pun masih digolongkan menjadi dua golongan lagi, yaitu monokotil dan dikotil. Biasanya ini bisa kita ingat ya berdasarkan bijinya. Apakah bijinya itu berkeping satu atau berkeping dua? Ya, jadi mungkin kalau di antara kalian ada yang sudah punya anak yang sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, ini belajar lagi ya, karena ini sebetulnya pelajaran yang bisa dikatakan basic atau dasar ya, karena sudah pernah disampaikan di sekolah-sekolah dasar atau sekolah menengah hingga sekolah pertama hingga menengah ya. Artinya bukan sesuatu yang baru dipelajari di tingkat perguruan tinggi. Jadi saya tidak akan banyak memberikan penekanan-penekanan karena sebetulnya hanya mengingatkan kembali ya. Nah, di sini fokusnya yang akan saya sampaikan adalah yang tumbuhan berbiji yang tadi saya sudah sebutkan di awal ya, bahwasanya memang ada perbedaan secara mendasar antara yang biji terbuka dengan biji tertutup. Saya tidak akan menyampaikan semuanya, silakan nanti bisa dibaca sendiri ya, karena berbagai sumber juga sudah banyak yang menuliskan tentang pengetahuan hal seperti ini ya. Pada prinsipnya kalau dia biji terbuka itu bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah ya. Sedangkan kalau angiosperme atau yang biji tertutup itu bijinya terletak di dalam bakal buah. Gampangnya itu kalian mengingat buah mangga ya. Buah mangga itu kan bijinya diselimuti oleh bakal buah ya. Jadi dia paling dalam lagi itu. Jadi dia ada pelindungnya. Sedangkan kalau yang biji terbuka itu tidak ditutupi oleh bakal buah. Itu yang satu. Yang kedua, kalau untuk yang gimnosperme atau yang berbiji terbuka itu bisa dikatakan lebih sederhana ya. Jadi tidak memiliki bunga yang sifatnya sejati ya. Kemudian daunnya itu tidak selebar seperti biji tertutup dan biasanya tebal itu dan kaku biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian alat perkembangbiakannya itu bentuknya strobilus atau kerucut. Makanya kalau kalian pernah ke hutan pinus itu yang jatuh-jatuh di bawahnya itu kan bentuknya lucu-lucu ya. Itu kalau di tangan orang kreatif itu dijadiin hiasan-hiasan yang ditempel-tempel atau mungkin di ya kreasi gitu ya, karena ini juga bisa dimanfaatkan sebetulnya ya. Jadi bahan alam itu tidak melulu yang kita manfaatkan adalah kandungannya atau khasiatnya sebagai obat apa, bukan, tapi juga sebagai nilai estetik ya, baik itu yang masih hidupnya atau yang sudah mati. Itu tadi bagian bunganya yang sudah rontok itu banyak yang menggunakan untuk hiasan karena memang bentuknya bagus, unik gitu. Nah, kemudian kalau yang biji tertutup itu daunnya tergantung dari apakah dia berkeping satu atau berkeping dua ya. Jadi kalau dia berkeping satu itu biasanya bentuknya disejajar panjang-panjang lancip gitu ya. Sedangkan kalau dia berkeping dua itu biasanya ada yang bentuknya menyirip, ada yang bentuknya menjari dan
lain sebagainya. Jadi semua tergantung dari jenis tanamannya, ya. Nah, di sini saya berikan contoh biar ada gambaran. Jadi kalau dia berkeping satu, sebetulnya bisa kita lihat dari bentuk daunnya. Walaupun kalian tidak membuka bijinya, apakah dia berkeping satu atau dua. Dari daunnya pun sudah kelihatan sangat jelas, bentuknya dia panjang, sejajar, ya. Contohnya kayak padi, kayak tebu, rumput-rumputan, itu sudah dipastikan adalah monokotil. Walaupun kalian tidak melihat bijinya. Ya kalau mau lihat juga nggak apa-apa, kan dalam hal ini sebagai pendukung kalau memang tumbuhan tersebut adalah monokotil. Ya. Sedangkan kalau untuk yang berkeping dua, itu bentuknya tidak seperti itu. Jadi ada yang bentuknya menjari, ada yang bentuknya menyirip, ya. Contohnya seperti tanaman mangga. Mangga itu kan daunnya tidak panjang-panjang seperti rumput, ya. Nah, kalau ingin membuktikan secara bijinya ya berarti nunggu mangganya berbuah dulu baru kita bisa lihat ya. Tapi kalau memang tanamannya belum berbuah dan belum berbiji ya jangan dipaksakan ya. Bisa dilihat dari organ-organ lain yang memang menjadi karakteristik untuk tanaman dikotil. Ini pelajaran yang bisa dikatakan sangat dasar ya. Jadi jangan sampai kalian tidak mengetahui sesuatu yang sifatnya dasar. Nah, ini sudah saya buat tabel seperti ini ya, jadi supaya kalian memudahkan untuk melihat karakteristik. Jadi kalau dia berkeping satu, itu daunnya bentuknya sejajar atau panjang atau melengkung gitu ya. Sedangkan kalau dikotil itu bisa menyirip atau bisa menjari seperti ini. Kemudian batangnya, ya kalau batang memang kita tidak bisa melihat secara mikroskopisnya atau jaringannya, tapi paling tidak dari diameternya. Ya, walaupun sebetulnya ada juga yang diameternya kecil, tapi nanti kita bisa telaah satu persatu. Tapi mayoritas ya, mayoritas kalau untuk tanaman monokotil itu tidak memiliki kambium. Ya, jadi dia batangnya itu kecil gitu ya. Kemudian kalau untuk yang dikotil itu biasanya diameternya lebih besar seiring dengan bertambahnya usia pertumbuhan. Ya, karena apa? Karena punya yang disebut dengan kambium. Kemudian kalau untuk bunga, ya ini memang beda-beda setiap tanaman, ya kita nggak bisa samakan, dilihat karakteristiknya, karena bunga ini pun juga nanti ada bunga tunggal, bunga ganda gitu ya. Ada yang berkelamin tunggal, ada yang berkelamin ganda. Kenapa disebut kelamin? Karena memang bunga itu sebagai alat reproduksi. Disitulah letak dari alat reproduksi untuk tanaman ya, baik itu jantan maupun betina ya. Akar pun juga begitu, yang menjadi pembeda yang sangat mencolok itu adalah akar juga. Akar sama daun lah yang paling mudah kita amati. Ya, kalau bunga kan harus menunggu berbunga dulu. Tapi kalau akar kita bisa lihat karena sebelum tumbuh tunas itu pasti akar duluan sudah ada, ya. Jadi kalau untuk yang monokotil, akarnya itu dia lebih luas, ya. Tetapi dia penyerapannya atau dia menempel ke media tanahnya itu dia ukurannya lebih pendek gitu ya. Itu kita kenal dengan istilah akar serabut. Saya sih bilangnya kalau serabut tuh gampang dicabut gitu ya, karena tidak kokoh dia ketika masuk ke dalam tanah. Dia tidak punya disebut dengan tudung akar yang masuk ke dalam tanah, bahkan mungkin sampai batu-batuan di bawah tanah itu untuk memperkuat tumbuhnya tanaman tersebut. Tapi kalau untuk dikotil dia walaupun dia tidak seluas si serabut tadi, atau serabut-serabutnya itu bisa kemana-mana, tapi sistem untuk yang dikotil itu dia lebih kokoh karena punya bagian yang menjorok ke dalam gitu ya, atau yang masuk ke dalam dan kemudian punya yang namanya tudung akar itu. Artinya dia lebih kokoh karena posisinya dia lebih dalam dan dia juga bisa menembus batu-batuan yang keras sehingga pertahanannya akan semakin kuat gitu ya. Makanya dalam hal ini memang tanaman yang masuk ke dalam dikotil itu akan jauh lebih kokoh ketimbang tanaman yang monokotil ya. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Kalian kalau mau ngebandingin tanaman rumput-rumputan padi saja ya, nggak usah rumput-rumputan padi dengan pohon mangga, mana yang lebih mudah untuk dicabut? Tentu padi ya, karena memang dia memiliki karakteristik akar yang lebih pendek gitu ya, jadi sangat mudah untuk dicabut ketimbang pohon mangga, apalagi yang sudah bertahun-tahun itu akan susah ya. Itu untuk pembedanya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian atau organ-organ tanaman. Tadi saya mengatakan memang cakupan untuk morfologi ini sangat luas sekali karena mengingat
tanaman itu punya beberapa organ, ya. Memang sih tidak sebanyak manusia, ya. Paling tidak itu ada organ-organ yang wajib ada, ya. Kalau yang lain-lain mungkin menyesuaikan, karena kan tentu setiap tumbuhan punya ciri khas masing-masing, ya. Tapi yang wajib ada, terutama yang tumbuhan berbiji ya, karena saya fokusnya adalah tumbuhan yang berbiji. Di sini ada bagian daun, ya. Siapa sih yang masih bingung membedakan daun mana batang? Ya semoga tidak ada yang masih bingung ya. Sudah tahu bagian daunnya yang mana gitu kan? Batang ya. Kemudian akar, bunga dan biji ya. Ini secara umumnya. Kalaupun toh memang nanti ada beberapa jenis tanaman yang masih sulit kita bedakan, biasanya itu modifikasi. Contoh, ketika saya bertanya, kentang itu termasuk apa? Ya, akar atau batang. Nah, ini harus dipelajari lebih lanjut dulu. Kemudian seperti wortel. Wortelnya itu apanya itu? Wortelnya itu, ya. Apakah wortelnya itu akarnya? Apakah wortelnya itu batangnya atau yang lainnya, ya. Nah, itu beberapa contoh-contoh tanaman yang memang tidak selalu sama dengan tanaman pada umumnya, tetapi kita harus tahu secara prinsipnya pengertian dari masing-masing. Sebetulnya acuan kita adalah pengertiannya. Selama itu bentuk dan karakteristiknya layak disebut bunga, ya bunga. Atau mungkin dia layak disebut batang, ya berarti batang. Kalau misalkan layak disebut akar, ya berarti akar ya. Walaupun mungkin secara modifikasinya itu berbeda ya, atau tidak pada umumnya lah, bahasanya seperti itu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang daun ya. Ini daun secara umum itu sudah pasti tahu semua lah ya, untuk apa gitu kan? Untuk proses fotosintesis yang jelas ya, karena daun itu bisa dijadikan organ utama dalam proses kelangsungan hidup ya, karena disitulah tempat terjadinya proses fotosintesis gitu. Nah, kemudian selain untuk fotosintesis juga untuk sebagai organ respirasi, transpirasi ya, dan bahkan beberapa jenis tanaman itu untuk perkembangbiakan vegetatif ya, karena ada beberapa jenis tanaman yang proses reproduksinya secara vegetatif itu cukup menggunakan daun ya. Misalkan salah satunya adalah tanaman cocor bebek. Ya, cocor bebek itu kan dulu ketika masih kecil itu kan unik banget ya. Kok bisa tunas tumbuh melalui pinggir-pinggiran daun gitu ya. Nah, itu disebut dengan tunas adventif gitu. Mungkin sudah mulai punah ya, karena saya jarang sekali menemukan cocor bebek. Jadi mungkin kalau kalian di rumahnya masih punya tanaman ini, peliharalah gitu ya. Walaupun mungkin tidak seindah tanaman-tanaman yang berbunga seperti mawar, melati atau apapun itu, tapi paling tidak ada nilai estetik dari tanaman tersebut ya, yang wajib harus kita lestarikan juga ya. Nah, tipe-tipe daun pun juga bermacam-macam tergantung dari jenis tanamannya ya. Ada daun lengkap, ada daun tidak lengkap. Kalau daun lengkap jelas dia punya seluruh bagian-bagian dari daun. Ada helai daunnya, ada tangkai daunnya, ada pelepahnya, ada bagian-bagian yang memang itu wajib ada ya. Nah, ini kalau untuk helai daun ya sudah semuanya tahu ya, helai daun itu berarti yang paling lebar. Kemudian tangkai daun ya, tangkai daun ini yang menopang si helai itu tadi ya. Kemudian ada pelepah ya. Pelepah ini memang tidak apa namanya, tidak semua tanaman itu ada ya. Kalau kalian mungkin istilah pelepah ini seringkali kalian dengar dari pohon pisang ya, pelepah pisang gitu kan. Karena pelepah itu sebetulnya kalau dilihat dari gambar ini ya, ini adalah bagian pelepahnya. Dia di luar dari tangkainya ya. Beda gitu ya dengan tangkai. Jadi pelepah itu yang melekat pada batang. Contohnya yang punya daun lengkap itu pohon pisang ya. Kemudian ada pohon pinang dan ada bambu. Justru itu yang punya daun lengkap karena pelepah tidak dimiliki oleh setiap tanaman ya. Karena itu bagian yang nantinya akan menangkup si batang untuk memperkokoh supaya daunnya tidak gampang gugur seperti itu. Tidak langsung di tangkainya yang langsung nempel pada batangnya.
Sedangkan kalau daun tidak lengkap, ya namanya juga tidak lengkap, pasti ada satu atau dua yang tidak dimiliki. Ya, ini ada beberapa penggolongan ya. Ada daun bertangkai, jadi hanya punya tangkainya saja. Contohnya pohon nangka, daun nangka. Ya, ada yang daun berupih atau berpelepah saja. Ya, contohnya padi, daun padi ya, dan jagung. Kemudian ada daun yang terdiri hanya helai saja, tanpa adanya tangkai, tanpa adanya pelepah. Jadi daunnya tuh langsung nempel pada batang, langsung menangkup batang ya. Kalau kalian pernah lihat tanaman ini adalah jenis tanaman yang tidak memiliki pelepah dan tangkai. Ya, kalau untuk pelepah wajar sih, tangkai yang mungkin agak aneh ya. Dia langsung menempel pada batangnya. Misalkan seperti tanaman biduri ya, sama tanpa tanaman tempoyak. Ini tanaman obat semua ini yang saya tampilkan ya. Nah, kemudian tanaman yang terdiri tangkai saja ya. Jadi dia tidak punya helai. Mungkin dulu kita menganggap kalau tahu daun akasia ya, kalau kalian pernah lihat daun akasia, itu mikirnya itu adalah helai daun ya. Padahal itu tangkainya. Tangkai yang bentuknya pipih, lebar dan lebih tebal ya. Jadi yang warna hijau-hijau ini justru bukan helai, tapi itu adalah tangkainya. Jadi tidak punya helai daun ya. Nah, ini untuk tanaman yang memiliki daun yang tidak lengkap. Kalau untuk yang lain-lainnya, ini modifikasi ya, atau alat-alat tambahan atau pelengkap, tergantung dari jenis tanamannya. Misalkan ada berupa daun penumpu ya, jadi kayak ada kumisnya gitu ya di sini. Ini misalkan pada daun mawar ya, dan daun nangka. Ada juga yang bentuknya ada selubungnya seperti ini. Ada juga yang bentuknya lidah-lidah atau kita kenal ligula ya. Nah, ini biasanya pada tanaman rumput-rumputan yang fungsinya memang sangat sangat positif banget ya bagi tanaman tersebut, karena kita tahu kalau tanaman rumput-rumputan itu kan gampang sekali mengalami pembusukan ya ketika terkena air, ketika terkena hujan gitu kan. Makanya dengan adanya ligula ini dia sebagai penahan air agar airnya tidak masuk ke dalam bagian tumbuhan tersebut. Ini adalah modifikasi yang dimiliki oleh beberapa jenis tanaman saja dan tergantung keunikannya. Kemudian kita akan belajar tentang bentuk daun. Ya, kalau bentuk daun ini ya sekali lagi semua tergantung dari jenis tanamannya. Dan nanti di sini ada bisa dikatakan tugas ya, tugas yang harus kalian lengkapi dari masing-masing kriteria. Bisa kalian menggunakan kelompok praktikum juga boleh ya, biar tidak membentuk kelompok baru lagi. Nanti akan ada tabel yang sudah disiapkan, jadi kalian tinggal melengkapi saja. Nah, dalam hal ini bisa kalian lihat ya, bahwasanya bentuk daun itu juga dibedakan berdasarkan dari karakteristiknya. Misalkan satu bagian yang terlebar itu ada di tengah helaian daun. Jadi yang terlebar itu ada di tengah ya. Jadi ada daun bulat. Ini sumbernya dari buku yang saya tampilkan tadi ya. Artinya dalam hal ini sumbernya ini sudah menjadi rujukan ya untuk semua bidang di bahan alam gitu ya, atau di tumbuhan. Ada daun yang bentuknya bulat seperti ini, ada yang daun bentuknya perisai, ada daun jorong ya, ada daun memanjang, ada daun bentuk lancet. Ini adalah karakteristik bentuk daun yang bagian terlebarnya itu di tengah gitu ya, yang paling lebar tuh di tengah. Nah, ini tentunya sering sudah kalian lihat ya, mungkin lupa nama ilmiahnya ya, paling tidak pernah tahu ada tanaman yang bentuknya daunnya bulat. Jadi pembagian atau pengelompokan hal ini tuh bukan hal yang mengada-ngada ya, tapi memang kenyataan yang pernah ada tumbuh gitu ya. Kalaupun tuh memang sekarang sudah nggak ada ya, artinya bukan berarti itu sebelumnya tidak ada. Ada, tapi mungkin sudah jarang tumbuh. Bisa jadi memang itu dianggap sebagai gulma ya, atau pengganggu untuk tumbuhan-tumbuhan yang lain. Ya, tapi kalau yang di pedesaan itu masih banyak kita jumpai ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi itu kan untuk bentuk daun yang dia lebarnya bagian tengah,
Itu ada bentuk daun bulat, ada bentuk daun perisai, ada bentuk jorong, memanjang, ada yang berbentuk lancet ya. Jadi di sini tugasnya sebutkan contoh tanaman apa saja. Masing-masing 2 ya. Jadi sebutkan tanaman yang bentuk daunnya itu bulat ya. Sebutkan tanaman yang bentuk daunnya bangun perisai, jorong, memanjang, bangun lancet ya. Jadi ini karakteristik bentuk daun. Nah, kemudian contoh tanamannya tulis di sini. Kemudian gambar daunnya silahkan googling saja untuk tanamannya ya. Jadi ini bisa mempermudah kalian untuk belajar. Misal daun bulat itu tanaman teratai misalkan ya. Jadi kan daunnya bentuknya bulat tuh. Nah, makanya dalam hal ini silahkan cari gambar tanaman teratai, taruh di sini. Nah, kemudian kalian cari nama Latin teratai itu apa, tulis di sini. Dan silahkan nanti per kelompok itu bisa membagi-bagi tugas gitu ya. Jadi saya tidak ingin mendengar ada mahasiswa yang tidak mengerjakan. Tapi kalau memang kenyataannya tidak mengerjakan, ya tidak perlu dipaksakan untuk ditulis. Artinya yang ditulis itu memang yang betul-betul mengerjakan. Jadi silakan ditulis mahasiswanya sesuai dengan kolomnya. Jadi nanti tabelnya silakan menggunakan tabel yang sudah disediakan. Ya. Kemudian yang kedua, ini bagian yang lebar, daunnya itu yang bagian bawah. Ya, tadi itu kan tengah. Sekarang justru yang lebar bagian bawah. Ya, ada bulat telur segitiga, ada bentuk delta, ada belah ketupat. Mungkin kalau kalian mikir, emang ada ya bentuk segitiga? Ya, ternyata ada. Jadi silakan kalian browsing atau mencari dari referensi yang tadi saya sudah berikan ya untuk referensinya. Silakan nanti kalian bisa melengkapi tabelnya ya. Nah, kemudian bagian terlebar di atas tengah-tengah. Nah, ini yang tengah di atas tengah-tengah yang paling atas. Nah, bentuknya macam-macam kan? Ada yang bulat telur terbalik, ada yang jantung terbalik ya, ada segitiga terbalik. Jadi yang paling lebar itu di atas malahan. Kata itu kan di tengah, di bawah sama di atas gitu. Yang terakhir itu spatula atau sudip. Ya, jadi kalau kalian waktu di lab menggunakan istilah spatula atau sudip sebenarnya hampir mirip dengan daun gitu ya, karena bentuknya dia lebar di atas. Dan itu juga sama ya, silakan nanti dilengkapi masing-masingnya ya, dua contoh tanaman sesuai dengan bentuk daunnya apa ya, sesuai dengan yang diminta, contoh tanaman, gambar daunnya ya, nama latinnya apa, dan nama mahasiswa yang mengerjakan. Nah, di sini beda lagi ya. Kalau tadi itu ada bagian lebar bawah, tengah, atas, kalau ini nggak ada yang lebar malahan. Jadi semuanya sama, gitu, lurus gitu ya. Jadi ada bentuk garis, ada pita, ada pedang seperti ini, ada paku, dan ada jarum. Ya, ini juga sama. Silakan nanti bisa dilengkapi untuk tabelnya. Ya. Ujung daun, nah sekarang bukan lagi lebar daun, tapi bagian ujung ya. Ujung daun ini ada yang runcing, ada yang meruncing, jadi beda ya, runcing sama meruncing itu beda. Kalau runcing itu nggak ada apa namanya basa-basinya gitu ya, langsung lurus runcing. Nah tapi kalau meruncing ini ya ada kelok-keloknya dikit baru meruncing gitu. Nah kalau tumpul ini bentuknya seperti ini ya. Tapi dia beda dengan membulat ya. Kalau tumpul itu sedikit ada lekukan yang arahnya seperti ngeruncing tapi dia tumpul. Tapi kalau membulat dia benar-benar bulat gitu ujungnya. Jadi nggak ada jedanya gitu ya. Ada bentuknya rompang seperti ini, ada yang bentuknya terbelah seperti ini, dan ada yang bentuknya berduri seperti ini. Ya, ini juga sama. Silahkan nanti dilengkapi. Kemudian tadi sudah ujung, sekarang pangkal ya, bagian bawahnya. Tadi bagian ujung, sekarang pangkal. Pangkalnya ada yang runcing, sama ya, ada yang meruncing. Kemudian ada tumpul, ada membulat, ada rompang, dan ada berlekuk ya. Ini juga sama, silahkan nanti dilengkapi. Nah, kemudian untuk susunan tulang daun. Kita tahu bahwa daun itu
tidak serta-merta hanya terdiri dari helaian, tapi kayak semacam ada bagian-bagian yang itu merupakan penyokong bagi helaian daun itu yang kita kenal sebagai tulang daun ya. Ini tulang, ini tangkai daun, ini tulang daun utama atau primer ya. Nah, kemudian biasanya nanti setiap bagian ini akan membentuk cabang-cabang lagi gitu ya. Ada yang sekunder, ini yang langsung dari primer ya. Ada yang tersier itu berupa cabang-cabangnya lagi ya. Itu sesuatu yang memang penting bagi tumbuhan agar daunnya itu kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tempat untuk apa namanya proses penyaluran entah itu bahan-bahan yang memang dibutuhkan oleh daun untuk fotosintesis atau yang nantinya akan diteruskan yang berupa bahan hasil ya, hasil dari fotosintesis untuk ke seluruh bagian tumbuhan ya, karena mengingat si tumbuhan kan tidak punya pembuluh darah seperti manusia kan begitu. Nah, kemudian ada juga jenis dari tulang daun ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, ciri khas dari tanaman dikotil dan monokotil. Kalau dikotil itu biasanya dia lebih kompleks ya, sistem penulangannya itu dia lebih banyak serabut-serabutnya ya. Dan ini semua tergantung dari jenis tanamannya memang ya. Ada yang menyirip, ada yang menjari gitu ya. Sedangkan kalau monokotil itu flat ya, jadi penulangannya sejajar. Dan saking panjangnya yaitu tadi melengkung kan gitu seperti tanaman padi, jagung ya, atau apa namanya tebu atau jenis-jenis tanaman lain yang memang memiliki karakteristik bentuk daun yang sejajar. Oke, kemudian untuk tipe daun ya, tipe daun ini pun juga bisa kok tipe ini ya, tipe tepi daun, maaf ini kurang. Tipe tepi daun. Jadi tepi daun itu yang bagian luarnya ini ya. Ini macam-macam nih. Ini aja sudah ada berapa karakteristik ini ya. Ada yang melengkung ke bawah, ada yang bentuknya rata, ada yang bentuknya berombak ya, sangat berombak. Sangat berombak dikira ini yang paling akhir, ternyata ada lagi berigigi ya. Ada berigit, ada bergigi, ada berigi ganda. Nah, ini sangat harus kita syukuri ya, ternyata Allah itu menciptakan berbagai jenis tanaman dengan berbagai modifikasinya atau berbagai jenisnya begitu. Nah, ada lagi nih, ada yang berigit ganda, ada yang melekuk ya, ada yang bercangap atau menyirip ya, ada yang berbagi seperti ini. Ya, semua tergantung dari jenis tanamannya ya. Kemudian daging daun. Nah, kalau kalian pernah lihat daun dari helainya itu kan macam-macam ya bentuknya ya. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang kayak kertas gitu ya, ada yang kaku. Nah, semua juga tergantung dari jenis tanamannya begitu. Bahkan warna daun pun juga sama ya. Jangan dipikir kalau daun yang tidak berwarna hijau itu tidak punya klorofil. Nah, bagaimana kalau jenis daun yang warnanya merah, kuning? Tapi kalau kuningnya bukan karena layu ya, tapi kuningnya memang aslinya dia kuning gitu. Itu bukan berarti dia tidak memiliki klorofil. Klorofil itu apa sih? Zat hijau daun ya, atau zat warna daun. Setiap tumbuhan itu pasti punya yang disebut dengan zat warna atau pigmen lah kita kenalnya. Tapi kan tergantung jenis pigmennya apa yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Ada yang warna hijau berarti klorofil. Ada yang warnanya kuning berarti dia jenis pigmennya adalah xanthofil ya. Kalau dia warnanya merah berarti likopen. Kalau jingga berarti karoten. Ya, semua tergantung dari zat warnanya. Tapi bukan berarti dia tidak memiliki pigmen kan begitu ya. Ini contoh saja nih ya. Jadi ada yang warnanya campur ya, ada hijau ada putihnya, ada yang warnanya hijaunya sedikit putihnya banyak, ada yang warnanya apa ini merah hitam ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari tanaman yang memiliki daun yang tidak full warna hijau gitu ya. Tapi tetap itu merupakan jenis tanaman. Nah, untuk jenis daunnya ya. Daun itu ada yang sifatnya tunggal. Tunggal itu artinya apa? Yang menempel pada batang itu hanya ada satu helai saja, itu tunggal. Sedangkan kalau untuk yang daun majemuk itu punya beberapa helai ya dalam satu
tangkai ya. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya paling gampang ya, kalau untuk daun tunggal itu ya sering kita lihat di sekeliling kita ya, kayak daun pisang, daun sirih, daun mangga, daun pepaya dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang daun majemuk itu memang spesial untuk beberapa jenis tanaman ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Jadi seolah-olah dia dua daun tapi berasal dari satu tangkai yang sama. Tapi itu tidak bisa disebut sebagai dua daun tunggal, tidak ya. Tetap disebut sebagai daun majemuk gitu. Kecuali kalau memang dia langsung nempel pada batang ya. Tapi karena dia tangkai yang menempel pada batang itu hanya satu, hanya saja mungkin di sininya banyak helai-helai daun, itu bukan berarti dia masing-masing ya. Tapi dia tetap disebut sebagai daun majemuk. Itu untuk organ bagian daun ya. Sekarang yang kedua batang. Nah, jangan sampai kita tidak bisa membedakan juga ya mana daun, mana batang. Tapi yang jelas batang ini memang sangat kelihatan berbeda dengan yang lain karena kita tahu bahwa batang ini sebagai pendukung ya agar tidak mengalami apa tuh namanya tumbang gitu ya. Karena dia sebagai penguat untuk langsung berkaitan dengan akar yang menempel pada media tumbuh kan begitu. Namun selain sebagai pendukung ya, batang juga punya fungsi yang lain ya. Misalkan untuk proses transportasi air ya, kan itu sebagai tempat yang dilalui oleh bahan-bahan yang akan digunakan untuk proses fotosintesis yang itu nanti akan dibawa ke daun ya. Jadi dari akar kan nggak mungkin langsung lompat ke daun, tapi dia melalui jaringan pembuluh angkut di batang. Gitu. Nah, beberapa tumbuhan juga bisa menjadikan batang itu sebagai tempat cadangan makanan, ya, terutama karbohidrat, ya, atau yang kita kenal misalkan banyak ditemukan apa zat yang mungkin rasanya manis gitu ya. Nah, itu juga sebagai tempat untuk penyimpanan cadangan makanan. Singkong misalkan. Jangan sampai nanti kalian masih bingung ya, singkong sama kentang atau ubi jalar itu tuh merupakan bagian batangnya atau akar ya yang gede. Nah, itu nanti bisa kalian lihat di modifikasinya. Apakah dia itu merupakan modifikasi dari batang atau akar ya. Dan ada beberapa juga sebagai tempat untuk alat perkembangbiakan ya. Jadi memang ini apalagi yang sifatnya buatan ya, banyak beberapa teknik untuk bisa menghasilkan generasi yang baru, tidak mesti harus secara generatif, tetapi juga bisa secara vegetatif ya. Nah, ini bagian eksternal batang ya, yang sekiranya kalian tidak boleh tidak tahu gitu ya. Ada bagian nodus ya, nodus ini atau kita kenal sebagai buku-buku ya, sebagai tempat melekatnya daun. Nah, ini nodus-nodusnya biasanya kalau daunnya kita lepas itu akan meninggalkan jejak yang itu merupakan kayak tempat habis menempelnya si daun tersebut ya. Itu biasanya ada jaraknya dan jaraknya itu konsisten gitu ya antara satu daun dengan daun yang lain. Jadi ada jeda supaya dia tidak terlalu padat begitu ya. Kita kenal dengan nodus. Sedangkan kalau internodus nah ini jaraknya gitu. Kemudian ada axilar ya. Kalau axilar ini tunas embrionik ya yang terletak di bagian aksil daun. Jadi nantinya dia akan menghasilkan apa yang disebut dengan pucuk vegetatif ya. Jadi kalau misalkan dia nanti bertunas itu akan lebih berpotensi untuk memperbanyak bagiannya ya. Ini contohnya lateral ya. Jadi ini adalah yang nantinya akan membentuk daun-daun baru seperti itu. Jadi kalau daun ini gugur itu akan segera digantikan dengan tunas-tunas yang baru. Kemudian ada apikal ya, tunas apikal. Kalau tunas apikal itu ada di bagian ujung ya. Tapi kalau tunas aksilar itu bilangnya kita di ketiak ya, ketiak daun itu maksudnya. Jadi ada di bagian yang di antara batang dan tangkai gitu. Ini pun nanti juga bisa membentuk ranting ya atau cabang gitu ya. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang dia tidak hanya berdiri di satu batang saja,
Tetapi nanti dari batang-batang itu bisa membentuk ranting-ranting atau cabang-cabang, dan itu juga bisa membesar gitu ya, karena ada kambiumnya. Makanya sebetulnya batang ini tidak boleh lebih kecil daripada rantingnya, jomplang nanti. Jadi biasanya batang ini kokoh dulu, kuat dulu, baru nanti terbentuk cabang dan ranting dari tunas lateral. Nah ini jenis-jenis batang. Ya, jangan sampai nanti setelah saya sampaikan ini masih salah pula ya untuk menyebutkan apakah itu batang atau akar. Kita mikirnya kalau akar itu sesuatu yang memang batang itu sesuatu yang harus nampak di permukaan. Ya, kalau dia batangnya pendek dan tidak selalu kelihatan, apakah tidak layak disebut batang? Ya belum tentu. Nah, karena ada beberapa jenis tanaman yang dia tipe batangnya tidak sesungguhnya, tapi itu batang gitu. Jadi seolah dia itu ada di dalam permukaan tanah gitu ya. Orang mikirnya nggak punya si tanaman tersebut batangnya. Ya, contohnya lobak ya. Lobak itu tetap punya batang, tapi kita lihat batang itu ini bagian yang pendek ini, lehernya ini seolah kayak lehernya ya. Atau tanaman yang sering kita jumpai di pegunungan ya, kita kenal dengan daun sendok atau Plantago mayor, ini kan nggak kelihatan banget nih, mana batangnya kan? Ini kan bunganya, ini daunnya. Nah, batangnya itu dia ada di bagian bawah ini, tapi memang ukurannya tidak panjang, seperti batang-batang pada umumnya. Atau sawi, sawi itu jangan dipikir tidak punya batang. Oh, sawi punyanya cuma daun sama akar aja. Ya enggak, ini bagian terpendeknya ini adalah akar, ya batang ya. Jadi tumbuhan yang memang tidak berbatang sesungguhnya. Nah, kemudian kalau yang berbatang jelas atau yang memang kita bisa lihat itu pun juga dibedakan ya. Ada batang basah ya, ada batang berkayu, ada batang rumput, dan ada batang mendong. Nah, ini sudah mulai kompleks ini. Kalau batang basah, ini memang kondisinya selalu basah dan memang tidak bisa membesar kambiumnya, ada kambiumnya ya. Contohnya seperti bayam. Jadi bayam itu bukan tanaman monokotil, tapi dikotil. Karena dari daunnya sudah kelihatan kan bentuknya dia menyirip lebar kan gitu. Tapi batangnya sifatnya herbaceous atau batangnya lunak dan berair. Nah, kalau yang sering kita jumpai dan memang sudah langsung bisa ditebak itu adalah tanaman dikotil ya biasanya batang yang berkayu. Jadi batangnya keras, kuat gitu ya. Nah, ini ada beberapa penggolongan juga ya. Ada jenis pohon perdu sama semak. Jadi nanti kalian kalau menyebutkan tanaman dilihat dulu apakah dia termasuk pohon. Kalau pohon dia memiliki batang berkayu, tingginya lebih dari 6 meter. Ya, dewasanya maksudnya. Sedangkan kalau perdu ini juga tanaman berkayu juga, ya. Dia tingginya kurang dari 6 meter, tapi cabangnya banyak. Ya, contohnya seperti kembang sepatu, sidaguri dan lain-lain. Jadi jangan pernah menyamakan antara perdu sama pohon. Perdu tidak akan bisa seperti pohon, ya, tingginya sampai 6 meter lebih. Semak, nah kalau semaknya juga tanaman berkayu juga, banyak cabang pula, tapi ukurannya lebih pendek, biasanya kurang dari 1 meter, ya. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah semak-semak, ya itu maksudnya semak-semak belukar gitu ya, karena dia ada di permukaan tanah, karena ukurannya tidak kurang dari 1 meter saja. Ya. Kemudian batang rumput ini dia tidak keras karena tidak punya kambium, ya, punya ruas-ruas, misalkan seperti padi dan rumput, ya. Kemudian ada juga batang mendong, ya. Ini yang sering digunakan untuk pembuatan apa itu alas tikar, ya, karena dia lebih kokoh itu. Dia batangnya seperti rumput, tapi dia lebih panjang ukurannya, ya. Itu untuk batang yang jelas. Nah, kalau untuk bentuk batang biasanya kalau untuk monokotil itu dia memiliki batang dari pangkal sampai ujung tuh relatif sama gitu ya. Kalau di kotil tuh biasanya semakin ke atas semakin kecil. Tadi saya menyebutkan jangan sampai jomplang tuh ini maksudnya. Jangan sampai nanti batang yang itu untuk memperkokoh tumbuhan jauh lebih kecil dibandingkan dengan cabang-cabangnya kan. Jadi nggak ini ya dia nggak imbang gitu kan. Tapi kalau untuk monokotil biasanya dia sama ya, mau dari ujung ke pangkal itu ukurannya relatif sama. Gitu. Nah ini untuk bentuk batang berdasarkan penampakan dari pelintangnya ya, ada bulat, ada bersegi,
kemudian ada pipih ya. Nah, ini kalau pipih ini contohnya tanaman ini nih. Ini batang ini ya. Ada yang disebut dengan Phytocladia yang bentuknya kayak daun. Contohnya tanaman jakang ya. Ada Cladodia ini. Ini contohnya kaktus. Jadi ini tuh batang gitu ya yang ditumbuhi oleh duri gitu. Kemudian ada karakteristik permukaan batangnya ya. Apakah dia licin? Apakah dia berusuk, beralur, bersayap, ya, berambut? Nah, ini nanti silakan dibaca sendiri ya karakteristiknya seperti apa. Contoh kalau untuk yang licin ini seperti jagung, ya. Kalau yang beralur, ya, ini contohnya adalah Carius peruvianus. Kemudian ada yang berambut. Nah, berambut tuh kayak tumbuh ini ya, serabut-serabut halus seperti ini. Contohnya pada tanaman tembakau gitu. Karena semuanya memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang berduri juga, ya seperti mawar itu kan berduri. Ada juga yang dia memperlihatkan bekas seperti ini kalau sudah pelepahnya dicabut atau ditanggalkan ya, seperti pepaya. Kemudian ada yang kayak jambu ya, jadi kayak berkerak seperti ini. Nah, ini merupakan karakteristik dari permukaan batang. Nah, dari arah tumbuhnya itu juga bermacam-macam ya. Ada yang tegak lurus, ada yang menggantung, ada yang berbaring, ada yang menjalar, ada yang serong ke atas. Nah, ini macam-macam ini. Kalau yang menjalar misalkan seperti ubi jalar ya. Kemudian kalau untuk yang berbaring ini contohnya semangka ya. Kalau yang menggantung ini contohnya anggrek ya. Tegak lurus ke atas ya hampir semua jenis tanaman sih memang ya seperti mangga, jambu itu kan dia lurus ke atas gitu. Ada yang mengangguk ya. Mengangguk ini maksudnya dia tumbuhnya ke ke arah sinar matahari ya. Dia akan mengikuti arahnya matahari ya. Sangat cocok sekali bentuknya sudah kayak matahari, bentuknya kemudian arahnya juga ke arah matahari. Memanjat ya dan membelit gitu. Kalau membelit contohnya seperti bunga telang ya. Kemudian kalau yang memanjat itu seperti sirih. Nah, ini arah tumbuh dari batang. Nah, kemudian kalau modifikasinya. Nah, ini ya, modifikasinya macam-macam nih. Ada batang yang berada di atas permukaan tanah. Ya, tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Batang di atas permukaan tanah yang hampir menyatu dengan bagian akarnya. Apa itu? Wortel, ya, lobak. Ada juga batang tegak ya. Jadi dia lurus ke depan ke atas gitu ya, ke permukaan tanah. Itu contohnya jagung. Ada yang merayap, ada yang memanjat ya, semua tergantung dari jenis tanamannya. Nah, kemudian untuk modifikasi dari batang yang sifat-sifatnya subaerial ya, ini ada yang disebut dengan batang pelari. Ya, jadi dia menyebar di seluruh permukaan tanah. Jadi kalau sampai ada tanaman ini tumbuh, waduh cepet banget ini tumbuhnya. Ya, paling susah ini. Karena apa? Karena gampang sekali dia merayap. Kemudian ada stolon. Kalau stolon ini geragih ya bahasanya. Itu yang paling sering itu pada stroberi ya. Ada saker. Ini batang utama yang tumbuh secara horizontal di atas tanah yang cabang-cabangnya itu tumbuh sama besar dari nodus di atas tanah. Jadi nodusnya pun juga bisa tumbuh menjadi batang ya. Kemudian ada offset. Nah, ini offset ini cabang lateral yang ruasnya pendek dan setiap nodus itu akan muncul roset daun yang itu tuh langsung muncul pada akar ya. Jadi tidak pada batang, tapi dia langsung muncul dari akar. Contohnya seperti eceng gondok ya. Karena kan memang dia medianya bukan media tanah ya, tapi medianya adalah media air. Itu. Nah, sekarang modifikasi batang. Nah, siapa yang masih menganggap kalau kentang itu merupakan bagian dari akar. Padahal kentang itu adalah batang. Tapi modifikasinya ya, artinya tidak berlaku untuk umum, hanya spesial pada tanaman-tanaman tertentu yang memang dia memiliki modifikasi batang yang berada di bagian ujung batang yang itu ada di bawah permukaan tanah dan membesar karena ada cadangan makanan di situ ya. Kemudian ada mata tunas
itu nanti bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru ya, contohnya kentang. Kemudian ada juga rhizome. Rhizome itu pun juga modifikasi batang ya, tapi kita tidak boleh menyebutnya itu batang. Tapi kita sebut dengan rhizome. Sedangkan yang umbi tadi tetap umbi, tapi itu merupakan asal usulnya adalah modifikasi dari batang ya. Rhizome ini macam-macam yang pokoknya masuk ke dalam rimpang-rimpangan ya, ada jahe, ada kunyit, ada kencur, ada yang lain-lain ya, yang itu masuk ke dalam rimpang-rimpangan. Ada corm ya, ada umbi lapis. Kalau umbi lapis ini udah nggak asing lagi ya, apalagi ibu-ibu pernah bahkan sering ya. Dia terdiri dari beberapa lapis-lapis-lapis ya, yang kita kenal sebagai umbi lapis atau bulb ya. Jadi dia bentuknya seperti sisik di bagian luarnya, dan itu merupakan cadangan makanan ya. Contohnya ya yang enggak asing itu adalah bawang merah atau bawang bombay ya, kalau itu ukurannya yang lebih besar. Oke, itu untuk batang. Sekarang akar. Ya, kalau akar tentu fungsinya beda lagi ya. Kalau akar itu kaitannya dengan proses penyerapan, ya penyerapan nutrisi apapun itu, ya. Kemudian sebagai penopang tegaknya tanaman. Biasanya kalau untuk tanaman yang akarnya serabut itu akan lebih gampang ini ya, gampang tumbang gitu ya, karena kekokohannya tidak seperti tanaman dikotil gitu, yang dia punya bagian yang masuk ke bagian dalam tanah ya, dan punya yang disebut dengan tudung akar. Ada beberapa tanaman juga yang menggunakan akar itu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti wortel, ubi jalar, bengkoang. Itu merupakan bagian akar yang menggembung, yang itu merupakan cadangan makanan. Ada juga jenis tanaman yang akarnya digunakan untuk respirasi atau bernapas ya. Misalkan tanaman pohon bakau yang itu ada di laut, pinggiran laut ya. Yang mana ketika dia ada di bagian dalam air itu akan susah untuk berespirasi, makanya dia akan muncul ke permukaan tanah ya, yang itu akan membantu untuk menyerap oksigen. Dan ada juga yang untuk perkembangbiakan secara vegetatif. Hampir semua organ dari tanaman itu bisa ya, apalagi bunga. Kalau bunga sudah otomatis, tapi bukan vegetatif, tapi generatif. Sedangkan kalau vegetatif dengan cara tak kawin ya, tidak membutuhkan alat reproduksi, misalkan putik atau benang sari, itu bisa secara vegetatif, baik itu dari daun, batang, atau akar. Nah, kalau untuk akar secara umum, ini saya jelas secara umum ya, itu punya yang disebut dengan pangkal akar ya. Ada yang disebut dengan batang akar. Jadi meskipun akar juga ada bagian batangnya, tapi bukan batang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, ada cabang akar ya, ada rambut atau bulu akar yang ini nanti bisa menyerap gitu ya nutrisi-nutrisi yang diperlukan. Serabut akar ini nanti dari rambut akar tadi itu akan membentuk cabang-cabang yang banyak gitu ya, untuk semakin memperluas area penyerapan ya. Ada ujung akar. Nah, ujung akar ini yang dominan dimiliki oleh dikotil ya, yang memang dia bisa masuk ke dalam di dalam tanah gitu ya, yang itu diimbangi dengan adanya tudung akar. Jadi tudung akar ini sebagai pelindung atau bisa dikatakan pelindung terhadap tekanan-tekanan mekanis ya, pada saat dia menembus tanah yang itu harus bertemu dengan batuan, tanah yang keras segala macam, biar tidak gampang rusak gitu. Jadi Allah itu memberikan anugerah itu tidak hanya pada manusia ya, pada tumbuhan, hewan pun juga diberikan. Dengan adanya tudung akar ini akhirnya tidak membuat si tanaman itu gampang rusak gitu ya. Semakin kokoh dia dapat masuk ke dalam tanah ya. Untuk sistem perakaran ini ada tunggang, ada serabut. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kalau tunggang jelas dia memiliki satu akar yang kokoh ya, dia masuk ke dalam tanah dan itu merupakan kelanjutan dari batang.
ya. Kalau yang lain-lainnya tuh sebagai cabang-cabangnya itu. Memiliki tudung akar dan ini banyak dimiliki oleh tanaman dikotil. Kalau serabut kebalikannya, dia punya serabut yang banyak tetapi tidak punya kelanjutan dari batang yang masuk ke dalam tanah. Jadi dia kurang kokoh ya. Contohnya seluruh tanaman monokotil. Mau jagung, mau rumput, mau padi dan lain-lain. Pokoknya yang termasuk ke dalam monokotil. Nah, tipe-tipe akar itu ada yang bentuknya tombak, ada bentuknya gasing, ada bentuknya benang. Ya, kalau tombak ini contohnya wortel ya. Kalau gasing bentuknya seperti bengkoang atau buah bit ya. Kalau bentuknya benang, ini contohnya pada kacang keratok ya. Yang ini sering ditemukan pada jenis kacang-kacangan. Ya. Modifikasi ini juga tergantung dari tanamannya ya. Ada akar gantung, ini pada tanaman beringin ya. Jadi seolah-olah dia itu apa ya? Seperti batang gitu ya. Padahal itu akar gitu. Jadi akar yang fungsinya untuk respirasi. Kemudian mungkin saking banyaknya akar seperti ini dan bentuknya lumayan horor ya. Jadi mungkin kebanyakan dianggap sesuatu yang tidak disukai oleh orang-orang gitu ya. Sangat jarang orang itu bisa menikmati keindahan di bawah pohon beringin gitu. Yang ada udah kehororan gitu ya, udah takut duluan gitu. Padahal sebenarnya ya Allah alam ya mau ada atau tidak, tapi itulah estetik dari pohon beringin gitu. Kemudian ada akar penghisap ya, contohnya seperti tali putri kalau kalian pernah lihat, tapi sudah sangat jarang ya karena ini parasit gitu ya, karena ini merugikan yang sifatnya bisa menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan lain. Akar pelekat contohnya pada pada sirih ya, karena dia melekat pada pohon. Kemudian ada akar pembelit, ada akar nafas. Nah, kalau akar nafas ini pada pohon kayu api ya. Jadi ini contohnya. Jadi dia tuh tumbuh langsung dari dalam tanah ya, bentuknya runcing-runcing seperti ini. Kemudian ada akar tunjang ya, akar tunjang ini seperti pohon pandan ya. Ada akar banir atau akar papan ini biasanya ada di hutan ya, pohon-pohon besar seperti ini. Dan akar lutut, jadi bentuknya kayak lekukan-lekukan lutut ya. Ini yang apa namanya fungsinya untuk menyerap oksigen ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam, keluar lagi, cabangnya masuk ke dalam lagi, keluar lagi. Ya, ini adalah keanekaragaman jenis-jenis tanaman ya berdasarkan akar yang dimiliki. Kemudian bunga. Ya, ini semoga pukul 16.30 bisa selesai ya. Bunga ini bisa dikatakan sebagai hasil modifikasi tunas ya. Batang dan daun. Ya, modifikasi itu artinya memang berasal awal mulanya ya. Yang namun secara fungsinya berbeda ya. Kalau untuk tumbuhan sendiri itu khas dimiliki oleh beberapa golongan tumbuhan yang dikenal dengan tumbuhan berbunga atau antopita. Oh berarti ada Bu ya yang nggak punya bunga, ya ada gitu kan. Tapi dalam hal ini memang kita punya pengkarakterisasi secara khusus ya kalau untuk tanaman berbunga itu kita golongkan sebagai antopita. Nah, bunga ini khasnya itu sebagai tempat perkembangbiakan secara generatif. Karena di situ ada putik, ada benang sari yang memang secara generatif diperlukan untuk pembentukan biji dan buah. Buah dulu apa biji dulu? Nah, itu pertanyaannya ya. Ini sama aja kayak duluan mana, telur apa ayam kan gitu. Ada yang bilang ayam, ada yang bilang telur kan gitu. Apa biji dulu atau buah dulu, mau mana dulu yang dimulai kan gitu. Nah, kalau pada bunga selain untuk reproduksi secara generatif dan akhirnya akan menghasilkan biji ya dari proses penyerbukan, ada beberapa tumbuhan yang menggunakan bunga itu sebagai apa? Perlindungan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan atau kondisi kekeringan. Misalkan kayak bougainville ya. Bougainville itu kan bunganya kayak kertas ya, tipis gitu. Dan kalau musim kemarau tuh malah banyak banget gitu. Nah, itu merupakan sebagai tempat perlindungan dalam kondisi kurang air ya atau kurang adanya asupan air sehingga dapat membuat tanaman itu akan mati kalau tidak ada upaya memperbanyak bunganya. Gitu.
Nah, ini kalau dilihat dari jumlah bunga, ya, tergantung tanamannya. Ada yang bunganya tunggal, ya, ada yang bunganya banyak. Jadi jangan salahkan tanamannya kalau memang bunganya sedikit. Ya memang karakteristiknya sebagai bunga tunggal gitu kan. Tapi kalau bunganya banyak, dalam satu tangkai itu bisa jumlahnya lebih dari satu. Contohnya yang paling banyak untuk berbunga itu kembang sepatu paling banyak. Karena dalam satu tangka satu apa namanya batang atau cabang itu bisa lebih dari satu. Sedangkan kalau berbunga tunggal itu satu batang satu bunga. Nah, untuk bagian-bagiannya ini hanya mengingatkan saja ya untuk pelajaran IPA-nya. Jangan sampai kalian masih bingung membedakan mana tangkai daun ya. Ini tangkai bunga, mana dasar bunga ya, mana hiasan bunga. Nah, hiasan bunga ini ada yang disebut kelopak ya, ada yang disebut mahkota. Itu hiasan bunga. Itu juga punya fungsi yang berbeda-beda ya. Makanya biasanya kalau bunga yang masih kuncup itu kelopak dan mahkota itu masih jadi satu. Dia menangkup si mahkotanya yang dimana di dalamnya ada alat kelamin jantan dan betina begitu. Melindungi putik, melindungi apa? Serbuk sari atau polen ya bahasanya. Kemudian ada kelamin jantan oke, betina oke. Nah, sekarang bunga itu pun juga sama dengan daun ya. Ada bunga lengkap. Kalau bunga lengkap berarti semua bagian-bagian bunga itu ada. Ada 6 bagian ya. Ada tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Tapi kalau untuk yang tidak lengkap, ada salah satu yang tidak dimiliki. Misal perhiasan yang tidak lengkap ya. Jadi dia itu tidak memiliki mahkota atau tidak memiliki kelopak, disebut sebagai bunga telanjang ya, atau bunga nggak pakai baju gitu istilahnya ya, tidak ada kelopak atau tidak ada mahkota, salah satu, tapi tidak boleh dua-duanya. Alat kelamin tidak lengkap, jadi di dalam satu bunga itu ada juga yang tunggal ya, jadi hanya ada betinanya saja atau ada jantannya saja. Tapi kalau dia punya jantan sama betina dalam satu bunga yang sama, ya berarti itu lengkap gitu ya, atau sempurna. Kemudian jenis kelamin bunga ya. Nah, jenis bunga pun juga ada karakterisasinya di sini. Jadi ada bunga banci ya, atau bunga berkelamin dua. Kalau bagi tumbuhan ini hal yang normal, memang ditakdirkan ada. Tapi kalau bagi manusia jangan dibuat-buat kan begitu ya. Atau kalau memang secara medis ada kelainan, nah ini perlu ditindaklanjuti. Harus dipilih salah satu ya, mau jantan atau mau laki-laki atau mau perempuan. Tapi kalau pada tumbuhan ya sudah dibiarkan begitu saja karena memang kondisinya memang seperti itu. Justru kalau kita otak-atik malah akan mengganggu proses regenerasinya ya. Nah, contohnya kalau bunga banci atau kelamin ganda itu jantan maupun putik itu dalam satu bunga yang sama. Contohnya bunga terong-terongan, ya. Yang lain banyak sih. Bunga sepatu. Nah, itu juga memiliki karakteristik bunga banci. Jadi dalam satu tanaman, satu bunga itu ada jantan dan ada betina. Nah, ada pula jenis kelaminnya tunggal. Jadi hanya pilih salah satu aja. Ada benang sarinya, ada putiknya saja, atau bunga yang tidak memiliki dua-duanya, ya. Nah, kalau untuk yang bunga jantan itu misalkan bunga jagung, ya. Sedangkan kalau bunga betina itu pada tongkolnya. Jadi dia terpisah ini LDR ya. Jadi kalau pada bunga jantan pada pohon jagung itu ada di bagian atas tumbuhan. Sedangkan kalau pada betinanya itu pada bagian tongkolnya, ya tongkolnya ini. Jadi biasanya kalau dia harus ada proses penyerbukan, dia melibatkan hewan, ya, atau secara alami juga bisa, ya. Nah kalau untuk yang bunga mandul, ini contohnya pada bunga matahari, ya. Jadi tidak terdapat benang sari ataupun putik pada matahari, bunga matahari.
Nah, kemudian tipe kelamin bunga, ada yang berumah satu, ada yang berumah dua, ada yang poligami, ya. Kalau berumah satu itu maksudnya antara jantan sama betina terpisah, pisah rumah gitu ya. Contohnya pada jagung tadi yang dijelaskan tadi ya, pada mentimun ya. Sedangkan kalau yang berumah dua, misalkan salak yang dia itu ini ya melibatkan dua individu gitu. Sedangkan kalau yang berumah satu itu dalam satu individu tapi tempatnya bisa berbeda. Sedangkan kalau bunga poligami itu pada satu tumbuhan itu terdapat bunga jantan, bunga betina, ada bunga banci pula ya bersama-sama dalam satu tanaman. Contohnya ya pepaya ya. Oke, kemudian buah. Nah, kita sudah masuk ke buah sekarang ya. Buah itu kalau dia sudah berhasil proses pembentukan apa namanya tadi kelamin ya sudah matang, terjadi proses penyerbukan ya, akhirnya nanti akan membentuk yang disebut sebagai bakal buah. Sebetulnya prinsipnya bersama seperti makhluk hidup yang lain ya, terbentuknya buah gitu kan. Jadi kalau pada manusia ya zigot ya, ketika terjadi proses reproduksi itu. Nah, kalau pada tumbuhan itu disebut bakal buah. Nah, bakal buah ini adalah salah satu bagian dari putik bunga. Jadi nanti si putik ini ya, putik itu kan alat kelamin betina. Memang sudah ditakdirkan ya. Betina itulah yang membawa calon ininya, calon bakalnya gitu. Jadi akan disimpan di dalam bagian bawah dari putik karena putik itu kan ada bagian kepala putik, ada tangkai putik dan ada bagian yang menggembung ini ibaratnya kalau pada manusia rahim ya. Tapi beda ya. Maksudnya biar lebih mudah untuk memahami. Ini rahim yang bisa membesar gitu kan. Yang isinya pertama adalah bakal buah yang lama kelamaan nanti akan menjadi buah. Tergantung dari ukuran buah dari tanaman tersebut. Ya. Dan akhirnya nanti bakal biji yang terdapat pada bakal buah akan tumbuh menjadi biji itu. Nah, untuk penggolongan buah ya, ini ada buah sejati. Buah sejati itu buah yang terbentuk dari bakal buah saja dan tidak diselubungi oleh bagian lain. Ini pun penggolongannya ada buah sejati tunggal, ada buah sejati ganda. Jadi kalau kalian pernah melihat buah yang di dalamnya banyak bijinya gitu ya, pada satu buah itu, yaitu buah sejati ganda. Contohnya pada srikaya, kemudian pada sirsak ya. Sedangkan kalau buah sejati tunggal itu satu apa namanya terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Namun berisi satu atau lebih bijinya. Ya, misalkan mangga, mangga itu terdiri satu ruang dengan satu biji. Ya, nggak mungkin kan nemuin dua biji gitu kan? Ya, kalau ada mungkin kelainan gitu, tapi jarang terjadi. Kalau satu ruang itu ada banyak biji, contohnya pepaya ya. Jadi dalam satu ruang ini banyak banget bijinya. Atau beberapa ruang ya ini seperti durian itu terdiri dari beberapa biji. Ya, semua tergantung dari karakteristik tanamannya. Nah, ada juga buah sejati majemuk ya. Jadi kalau buah sejati majemuk itu buah yang berasal dari bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah. Jadi contohnya ini adalah nanas ya. Kalau pandan mungkin jarang kita temukan ya. Nanas saja deh yang paling sering kita temukan. Itu salah satu contoh dari buah sejati majemuk. Karena tipe bunga dari nanas itu majemuk juga ya. Jadi ini apa namanya bisa dijadikan contoh saja. Yang lain mungkin banyak ya, tapi paling tidak kalian ada gambaran. Nah, kemudian ada buah sejati tunggal itu dibedakan ada buah kering, ada buah berdaging ya. Kalau buah kering itu luarnya keras, bahkan bentuknya kayak kayu gitu ya, keras kayu dan kokoh gitu ya. Contohnya padi, kacang tanah itu kan. Ini kan bagian luarnya itu keras ya. Atau buah berdaging ya. Daging buah itu menjadi tebal dan berdaging ya. Ada bagian luarnya, ada bagian kulit tengahnya, ada bagian dalam.
Kalau untuk yang kulit luar ya ini berupa lapisan tipis tetapi seringkali kuat ya dan kaku seperti kulit dengan permukaan tipis. Kalau yang kulit tengah ini tebal dan berdaging, contohnya pada mangga ya. Kalau kulit dalam, nah ini pada kelapa ya. Jadi ini termasuk buah sejati tunggal, tapi buah tipenya adalah berdaging ya. Tapi dia tipenya adalah kulit dalam, dia punya endokarpium. Nah, ini kelanjutan dari yang tabel-tabel di awal tadi. Jadi silahkan kalian bisa lengkapi ya masing-masing tabelnya. Kalau buah sejati tunggal kering itu hanya mengandung 1 biji, ketika masak tidak pecah ya. Ada buah padi, buah kurung, buah keras, ada buah keras bersayap. Silakan kalian jelaskan di sini maksudnya apa, berikan contoh gambarnya dan nama mahasiswanya ya. Kemudian ada buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung banyak biji. Nah, ketika pecah itu akan menjadi beberapa bagian buah ya. Ada buah berbelah, ada buah kendaga. Ini pun juga dibedakan masing-masing ya. Ada buah berbelah 2, berbelah 3, 4 dan banyak. Sedangkan kalau buah kendaga itu ada yang berkedaga 2, 3, 5 dan banyak. Silakan nanti diberikan penjelasan, contoh dan gambar dan nama mahasiswanya. Kemudian ada juga buah kotak ya, ada buah bumbung, buah polong, buah lobak atau polong semu, dan buah kotak sejati. Juga sama diberikan penjelasan, contohnya, dan nama mahasiswa yang mengerjakan ya. Kemudian buah sejati tunggal berdaging. Nah, ini ada buah buni, ada buah mentimun, ada buah jeruk, ada buah batu, ada buah delima, ada buah apel ya. Ini juga sama. Kemudian ada buah sejati ganda ya, ada buah kurung ganda, ada buah batu ganda, ada buah bumbung ganda, ada buah buni ganda. Kemudian ada buah sejati majemuk ya, ada buah buni majemuk, ada buah batu majemuk sama buah kurung majemuk. Ini masing-masing jenis buah saja macam-macamnya ada banyak ya. Kemudian ada buah semu ya. Kalau buah semu ini sesuatu yang seperti buah, tapi sebetulnya itu modifikasi ya. Ada buah semu tunggal. Kita sering menyebutnya apa namanya buah, tapi sebenarnya itu adalah buah semu ya. Misalkan di sini bisa kita pahami buah semu tunggal itu adalah buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Nah, selain buah bakal, ada bagian lain ikut membentuk buah. Nah, di sini ada tangkai bunga ya pada jambu monyet, tahu kan ya jambu monyet, dan kelopak bunga pada ciplukan. Ini pun juga buah tunggal, ya semu tunggal. Jadi yang disebut buah sejati itu justru adalah yang kita kenal sebagai kacangnya ya. Sedangkan kalau buah semunya ini yang kayak jambunya. Ini beda dengan jambu air ya. Kalau jambu air kan jelas itu buah sejati. Kalau pada jambu monyet enggak ya. Yang justru buah sejatinya itu yang kacangnya ini. Kemudian ada buah semu ganda. Jadi pada satu bunga terdapat lebih dari satu bakal yang itu bebas satu dengan yang lainnya. Yang benar akan tumbuh menjadi buah. Contohnya stroberi. Ada juga buah semu majemuk ya. Buah semu yang dari bunga majemuk. Biasanya kalau buah semu majemuk mengikuti jenis bunganya ya. Kalau bunganya majemuk pasti nanti buahnya majemuk juga gitu. Contohnya nangka ya. Oke, kemudian terakhir biji. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai ya. Biji ini merupakan alat perkembangbiakan utama ya atau generatif. Jadi nanti dia akan membawa calon tumbuhan baru yang kita kenal sebagai lembaga ya. Jadi pada umumnya sih biji itu terdiri dari kulit biji, ada yang kenal sebagai tali pusar ya, inti biji. Tali pusar itu beda ya dengan tali pusarnya manusia ya. Tapi disebut juga sebagai tali pusar. Kemudian ini sudah dijelaskan tadi ya, kalau untuk biji tertutup itu punya lapisan kulit luar yang dikenal dengan testa ya, dan kulit dalam ya. Jadi
Kalau kulit luar itu sebagai pelindung bagian dalam. Kalau testa ini dia sifatnya tipis, kaku seperti kulit ya, dan bahkan beberapa ada seperti batu ya, sebagai pelindung. Kemudian ada yang disebut lapisan kulit dalam atau tegmen. Ini tipis seperti selaput ya. Itu kalau untuk yang kulit biji yang angiospermae. Sedangkan kalau yang terbuka gymnospermae itu ada kulit luar ya, dia tebal berdaging, warnanya hijau ya, kemudian lama-lama berubah jadi kuning dan akhirnya merah. Kita ambil contoh melinjo lah ya, yang gampang gitu kan. Kemudian kulit tengah itu ada lapisan yang keras ini ya, kayak kulitnya ini ya. Ini bagian keluarnya, ini bagian tengah, dan bagian dalamnya ini endostesta ya. Contohnya melinjo atau apa nyebutnya ya, kalau kita sih familiarnya dengan melinjo ya. Kemudian ada bagian-bagian biji, ini tipe-tipenya ya. Ada bagian yang disebut sebagai sayap. Ini tidak semua biji punya sayap, tapi ada beberapa yang terutama karena dibantu perkembangbiakannya dengan angin, jadi ditakdirkannya punya sayap gitu ya. Jadi agar mudah dia dipencarkan oleh angin ya. Ada bentuknya bulu-bulu atau koma ya. Kemudian ini contoh pada ini ya, pada tanaman kapas ya. Ada bentuknya salut biji, jadi di bagian bijinya ada bagian selaput tipis gitu ya, biji durian contohnya. Kemudian ada salut biji semu ya, ada pusar biji kayak gini. Contohnya pada biji kacang panjang ya, bentuknya unik. Ada liang biji dan ada bekas pembuluh angkut ya. Contohnya pada anggur. Nah, ini. Jadi dia kayak seolah terbelah ya di bagian tengahnya ini merupakan jaringan yang nantinya akan berisi kantung embrio. Ada tali pusar ya. Tali pusar atau funiculus. Jadi bagian yang menghubungkan biji dengan bakal buah gitu kan, nantinya ini merupakan tangkainya biji ya. Jadi nanti kalau dia sudah masak, bijinya akan terlepas dari tali pusarnya dan hanya biji itu yang nantinya akan tumbuh menjadi bakal buah ya. Kemudian ada inti biji. Jadi semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya ini merupakan isi ya, isi. Jadi bagian di dalam dari kulitnya itu. Jadi ada lembaga, ada putih lembaga. Ya, ini untuk yang lembaga sendiri itu merupakan calon tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Calonnya ya, lembaganya itu yang kita kenal sebagai embrio. Nah, itu ada bagian akar lembaga, ada bagian daun lembaga, ada batang lembaga. Silakan nanti dijelaskan ini apa, contoh dan gambarnya, dan nama mahasiswanya. Yang kedua ada putih lembaga, albumen ya, kita kenal ya. Itu merupakan bagian biji yang terdiri dari jaringan yang merupakan tempat cadangan makanan. Ya, sama halnya dengan rahim manusia gitu ya. Itu kan punya plasenta sebagai tempat untuk si calon bayinya itu mendapatkan nutrisi kan begitu. Nah, kalau pada biji itu emang sudah disiapkan cadangan makanannya itu berupa albumen ya. Jadi di bagian albumen itu ada disebut sebagai putih lembaga atau kita kenal sebagai endospermium, dan itu yang dalam ya. Kalau yang luar itu perispermium atau putih lembaga bagian luar ya. Jadi pun silakan dijelaskan juga pengertiannya apa masing-masing itu, contoh dan gambarnya ya, dan nama mahasiswa yang mengerjakan. Oke, itu untuk penjelasan terkait morfologi dari tumbuhan ya. Sekiranya sudah disampaikan secara runut dan secara lengkap ya. Kalau lengkap sih belum mungkin ya, karena ini tidak semua saya sampaikan. Karena kalau saya sampaikan tentu waktunya tidak cukup itu tadi. Kalau untuk hal-hal yang mungkin perlu dicari referensinya silakan. Ini ada beberapa yang memang saya jadikan tugas ya agar bisa dilengkapi. Itu nanti tabelnya silahkan mengikuti dari tabel yang telah disediakan. Nanti materi akan saya berikan seperti biasanya ya, sekaligus dengan rekodnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ibu izin bertanya, itu ngerjainnya di kertas folio apa di Word, Bu? Ya, nanti diketik. Jadi
Kan itu kelompoknya sudah ada ya, pakai kelompok praktikum aja. Jadi nanti tabelnya bisa di copy paste, bisa kalian pindahkan di Word. Tabel-tabel yang memang belum ada isinya ya, atau yang sudah saya sediakan tadi itu silakan diambil saja. Atau kalau mau bikin tabel sendiri juga boleh. Intinya komposisinya atau parameternya itu yang sudah tertera ya. Jadi silakan bisa kalian kerjakan. Waktu pengerjaannya saya berikan waktu 2 pekan ya dari sekarang. Jadi silakan bisa dikerjakan. Baik, sambil saya absen ya. Ini pertemuan yang ketiga ya. Baik, yang saya panggil namanya bisa bilang hadir ya. Erika ada? Erika ini angkatan 2021. Ada yang dihubungi oleh Erika untuk si pennya? Enggak, Bu. Nggak ada. Oke, Amanda, Hadir, Bu. Bilkis, Bilkis ada? Hadir. Ibu, maaf. Cika ada? Hadir, Bu. Desi Nirmala, Hadir, Bu, hadir. Dewi Artika, Hadir, Bu. Diah Mutiara, Hadir, Bu. Dita Wardani, Dita Eka, Hadir, Bu. Diva, Diva ada? Hadir, Bu. Eka Rizky, Hadir, Bu. Feby, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Imat Akil, Hadir, Bu. Indah Dwi, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Lydia, Hadir, Bu. M.Adi Purnomo, Maharani, Hadir, Bu. Muhammad Rizky, Hadir, Bu. Mita Sari, Mita Hadir, ada Bu. Mita? Hadir. Nabila, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Natswa, Hadir, Bu. Nida, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Hadir, Bu. Nurul Hidayah, Hadir, Bu. Nyoman Diana, Hadir, Bu. Putri Asmara, Hadir, Bu. Rahel, Rahel ada? Hadir, Bu. Kemudian Rahmadia, Hadir, Bu. Retno Hasmitasari, Hadir, Bu. Revo Mulyani, Hadir, Bu. Reina, Hadir, Bu. Rindi, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Rosa, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Selira, Hadir, Bu. Sandy, Sandy ada? Hadir, Bu.
Septi, Hadir, Bu. Septiana, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Tia Rahmawati, Hadir, Bu. Rizka ada? Hadir, Bu. Kemudian Wira, Hadir, Bu. Zaki, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Desi Elia, Bu. Dwi Setio, ada? Kok nggak ada di Zoom ya? Ini tadi diinfokan kan di grup? Paling tidak ada gitu ya, hadir gitu. Elin, Hadir, Bu. Eni Maria, Hadir, Bu. Via Salmania, Iya, hadir, Bu. Lia Agustina, Hadir, Bu. Nur Rahman, Hadir, Bu. Retno Sulistyawati. Hadir, Bu. Oke, yang tidak ada tadi Erika ya. Ini sepertinya lost communication ini, jadi tidak menghubungi si pen ya. Baiknya sih kalau mengulang itu harus aktif. Kalau memang tidak ada komunikasi sama sekali, minta tolong si pennya bisa mengkontak coba ya. Baik, Bu. Beneran mau ikut mata kuliah atau tidak? Iya, Bu. Oke, serasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Itu nanti akan saya sharekan lagi untuk materinya. Untuk morfologi ini 2 pekan cukup atau tidak? Enggak, Bu. Udah senyum-senyum ini udah berat kayaknya. Ya, saya kasih waktu sampai 3 pekan ya, karena mengingat perintilannya banyak tadi. Jadi, tapi itu tadi, walaupun saya kasih 3 pekan, kalau dikerjainnya 1 hari sebelum penutupan ya sama aja. Tapi paling tidak bisa dicicil ya untuk setiap tugasnya, karena mengingat beberapa mata kuliah saya ini SKS-nya juga lumayan ya. Jadi beban tugasnya pun juga lumayan juga. Jadi dinikmati saja ya setiap tugas yang diberikan oleh dosen. Insya Allah kalau selama itu dikerjakan saja, itu paling tidak dapat tiket ya, tiket nilai. Nah kalau hasilnya tugasnya bagus ya berarti lebih dari tiket untuk lulusnya. Kan begitu, daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, selamat melanjutkan perjuangan. Semoga tidak lelah ya, karena ini baru awal. Tapi insya Allah awal yang baik itu akan memberikan hasil yang baik juga. Tergantung niat awal. Niatnya baik, insya Allah akhirnya juga baik. Meskipun mungkin dalam perjalanannya banyak lika-liku, tapi anggaplah itu adalah seni dalam kehidupan. Oke, terima kasih itu dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.